أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bagi manusia dan keterangan yang nyata mengenai petunjuk dan Furqan, maka barang siapa di antaramu hadir pada bulan ini, hendaklah ia berpuasa di dalamnya. Tetapi barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka berpuasalah sebanyak bilangan itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan Dia tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dia menghendaki supaya kamu menyempurnakan bilangan itu, dan supaya kamu mengagungkan Allah, karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu, dan supaya kamu bersyukur. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala telah menguraikan pentingnya bulan Ramadan, sebagaimana diturunkannya Al-Quran pada bulan ini, yang merupakan petunjuk yang luar biasa bagi umat manusia. Dalam kitab ini, Allah Ta'ala telah melingkupi seluruh aspek petunjuk dan menguraikan setiap jalan bagi umat manusia untuk melangkah menuju Allah Ta'ala, memberikan peringatan terhadap semua jalan setan, memberikan petunjuk kepada masalah-masalah saat ini, dan juga masalah masa depan, memperingatkan terhadap bahaya-bahayanya, dan bagaimana caranya agar terlindung dari hal-hal tersebut, dan mengajarkan cara untuk menghadapi ateisme. Kitab ini telah memperingatkan kita tentang syirik, dan bagaimana seseorang dapat melindungi dirinya dari hal tersebut. Singkatnya, Allah Ta'ala telah menyebutkan setiap masalah saat ini, masa lalu, dan masa depan di dalam Al-Quran. Dan Dia telah menyebutkan semua jalan yang dengannya seseorang dapat meningkatkan hubungan mereka dengan Allah Ta'ala dan tetap teguh pada bimbingannya dalam syariat yang sempurna dan lengkap ini. Oleh karena itu, beruntunglah mereka
yang menjadikan kitab suci yang luar biasa ini sebagai pedoman perilakunya, bertindak sesuai dengannya, dan memperbaiki kehidupan dunia serta akhiratnya. Dengan menerima kebenaran dan tetap teguh pada kebenaran itu, maka manusia akan menyaksikan bagaimana perlakuan penuh kasih sayang dari Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Oleh karena itu, inilah pentingnya bulan Ramadan, karena Allah Ta'ala telah menurunkan kepada kita syariat yang sempurna selama bulan ini. Dan di dalam kitab suci ini, kita telah diajarkan tentang kewajiban puasa dan berbagai tata cara ibadah lainnya. Jika kita menganggap pentingnya adalah hanya terbatas pada kenyataan bahwa puasa diwajibkan pada bulan ini dan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan ini, maka hal ini tidaklah cukup sebelum kita memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pedoman lengkap ini dan menjadikannya sebagai pedoman kita. Kita para Ahmadi adalah beruntung karena hamba sejati Nabi Muhammad SAW, yaitu Hazrat Masih Maud dan Imam Mahdi alaihissalam, telah menganugerahkan kepada kita pemahaman yang mendalam ini. Oleh karena itu, untuk ini kita harus membaca buku-buku dan tafsir karya beliau, sehingga kita dapat memahami kitab dan pedoman yang luar biasa ini dan mengamalkannya. Besok adalah hari Masih Maud, di mana kita menyelenggarakan jalsah atau pertemuan dengan sangat teratur dan menguraikan berkenaan dengan kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalam sesuai dengan nubuatan Nabi Muhammad SAW dan janji Allah Ta'ala. Berbagai pidato akan disampaikan mengenai hal ini. Namun meningkatnya keimanan tidak bisa hanya dibatasi pada hal ini saja. Sebaliknya, khazanah yang dianugerahkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada kita yang berdasar pada Al-Quran ini, maka membacanya, mengamalkannya, menjadikannya bagian dari hidup kita, juga merupakan hal yang sangat penting, yang tanpanya keimanan kita tidak dapat menjadi lengkap. Hazrat Masih Maud alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa Allah Ta'ala melalui sifat ketuhanan, yaitu kemurahan hati, Allah Ta'ala telah menganugerahkan nikmat yang sangat besar kepada kita dengan menurunkan kitab suci yang mulia seperti Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Sekarang adalah tugas kita untuk mengambil manfaat dari hal ini dan menjadikannya bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus memberikan perhatian khusus terhadap hal ini. Hanya dengan berpuasa, sholat rutin, dan sholat nafal saja, maka hak-hak Ramadan tidak lantas terpenuhi. Sebaliknya, membaca Al-Quran dengan penuh kehati-hatian, mencari hukum-hukumnya, dan mengamalkannya adalah hal yang sangat penting. Dan hal inilah yang akan membuat kita beralih dari menerima sifat rahmaniyat Tuhan atau kemurahan Tuhan menjadi penerima sifat kerahiman Tuhan, yaitu belas kasih Tuhan. Oleh karena itu, dalam menunjukkan kepada kita cara untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap Al-Quran dan bagaimana mengambil manfaat dari keberkahannya, Hazrat Masih Maud alaihissalam telah mewariskan kepada kita sabda-sabda dan tulisan-tulisan beliau yang tak terhitung jumlahnya, yang dengan membaca dan mengamalkannya, maka kita dapat mengambil bagian dalam karunia Al-Quran dengan artian yang sebenarnya. Saya akan menyajikan beberapa cuplikan sabda beliau, namun sebelumnya, saya akan menyampaikan tentang pentingnya tilawat Al-Quran, yang juga merupakan hal yang sangat penting
yang harus dipenuhi oleh setiap orang selama bulan suci Ramadan, dan minimal harus membaca Al-Quran 1 juz setiap hari, sehingga kita dapat menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan. Hazrat Jibril alaihissalam biasa menghatamkan bersama Nabi SAW seluruh bagian dari apapun yang telah diwahyukan dalam Al-Quran sampai saat itu di bulan Ramadan. Dan pada Ramadan terakhir Nabi SAW, Hazrat Jibril menghatamkannya 2 kali. Oleh karena itu, setiap orang harus menyadari pentingnya membaca Al-Quran ini. Berdasarkan ayat Al-Quran berikut ini, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Beliau bersabda, ini adalah ungkapan Al-Quran yang menunjukkan pentingnya bulan ini secara jelas. Artinya, inilah bulan yang penuh berkah, yang di dalamnya diturunkan kitab suci yang begitu agung. Beliau alaihissalam bersabda, para sufi telah menyatakan bahwa ini adalah bulan yang sempurna untuk penerangan hati, yaitu ini adalah bulan yang istimewa untuk menerangi hati dan untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Seseorang mengalami banyak penglihatan kasyaf di bulan ini. Solat dapat mensucikan jiwa dan puasa menyiapkan hati untuk pertemuan ilahi. Yang dimaksud dengan penyucian diri adalah menjauhkan diri dari hawa nafsu batin. Artinya, pikiran-pikiran sia-sia dan berdosa yang muncul dalam pikiran seseorang. Seseorang dapat menjadi jauh darinya. Dan dengan ini mempersiapkan hati untuk pertemuan ilahi yang mengacu pada terbukanya pintu kasyaf, sehingga seseorang dapat melihat Tuhannya. Dengan demikian, seseorang dapat meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala. Bersabda, inilah yang sebenarnya dimaksud dalam unzila fihil Quran, dan hal ini tidak diragukan lagi. Melalui keberkatan menjalankan perintah Al-Quran dan melalui ibadah, seseorang memang dapat mencapai makam ini. Kemudian di kesempatan lain, dalam menarik perhatian kita akan pentingnya membaca dan memahami Al-Quran, beliau alaihissalam bersabda, saya merenungkan kata Quran dan kemudian menjadi jelas bagi saya bahwa kata yang diberkati ini sendiri mengandung nubuatan yang luar biasa. Nubuatannya adalah bahwa kitab ini sajalah yang merupakan Al-Quran, yakni kitab yang layak untuk dibaca, dan akan ada masanya hal ini akan menjadi lebih dari sebelumnya. Di masa ketika kitab-kitab lain juga akan dibacakan selain Al-Quran, maka hanya Al-Quran sajalah yang layak dibaca, agar kehormatan Islam dapat diselamatkan dan kebatilan dapat terhapuskan. Kitab-kitab lain layak untuk ditinggalkan sepenuhnya. Ini jugalah yang dimaksud dengan furqan atau pembeda. Dengan kata lain, kitab ini sajalah yang dapat membedakan antara kebenaran dan kepalsuan, dan tidak ada kumpulan hadis lain atau buku lain manapun yang memiliki nilai atau kedudukan yang setara. Kemudian beliau bersabda, sekarang tinggalkanlah semua kitab lainnya dan bacalah kitabullah siang dan malam. Sungguh orang yang tidak beriman adalah orang yang tidak membaca Al-Quran, dan siang malam justru terus mempelajari buku-buku yang lain. Jemaat kita hendaknya menyibukkan diri dengan sepenuh hati dan jiwa dalam mempelajari dan merenungkan Al-Quran, dan tidak membiarkan diri mereka terlalu sibuk mempelajari hadis. Sangat disesalkan jika Al-Quran tidak mendapat perhatian khusus, sedangkan hadis diistimewakan. Pada saat ini, jika Anda menggunakan senjata yang disebut Al-Quran, Anda akan menang. Tidak ada kegelapan yang mampu bertahan menghadapi nur ini. Saya katakan bahwa pada kenyataannya, ini adalah satu-satunya senjata yang ampuh hingga saat ini, dan akan terus demikian. Pada masa awal Islam, hanya senjata ini yang ada di tangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Maka kabar gembira bagi orang-orang yang tidak ragu sedikit pun untuk berpegang teguh pada kitab ini sebagai khazanah keimanan mereka, dan dengan penuh semangat dan gembira, mereka menerima furqan dan cahaya ruhani ini.
Kemudian dalam menjelaskan kenyataan bahwa Al-Quran diturunkan pada saat yang sangat membutuhkan, beliau alaihissalam bersabda, zaman di mana Nabi SAW muncul adalah sangat membutuhkan seorang pembaharu samawi dan pembimbing ruhani yang agung, dan bahwa ajaran yang dibawanya adalah pasti benar dan memenuhi semua kebutuhan zaman dan melingkupi semua kebutuhan zaman. Ajarannya adalah begitu ampuh dan kuat sehingga jutaan orang tertarik pada kebenaran, dan kalimat la ilaha illallah menjadi terukir di hati mereka. Tujuan utama kenabian yang adalah menyampaikan ajaran yang membawa manusia kepada najat atau keselamatan telah dicapai dengan sempurna oleh Nabi SAW. Ini adalah jauh melebihi apa yang pernah dicapai oleh Nabi lainnya. Dengan demikian, kitab terakhir syariat ini muncul pada saat keadaan menuntutnya. Dan kitab ini telah mensucikan jutaan hati, dan ini terus demikian hingga hari ini. Mereka yang ingin mengambil bagian dalam keberkahannya harus berupaya untuk mencapai hal ini. Al-Quran memungkinkan seseorang untuk mencapai tahap kesempurnaan dalam ilmu dan amal. Hal ini tidak hanya didasarkan pada pengakuan belaka. Kenyataannya, amalan-amalan kaum muslim yang saleh hingga saat ini merupakan bukti akan hal tersebut. Sehubungan dengan hal ini, beliau alaihissalam bersabda, ingatlah bahwa sebagaimana orang yang hanya percaya pada akal saja adalah orang-orang yang cacat dan kurang dalam keilmuan, makrifat dan keyakinan, maka mereka pun adalah kurang dan cacat dalam hal amalan, kesetiaan dan keteguhan hati. Jemaat mereka belum menghasilkan teladan yang dapat dibuktikan bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang beriman dan terpilih, seperti berjuta-juta orang suci yang keberkatan-keberkatannya begitu nyata di dunia melalui petuah, nasihat, doa, tawajuh, dan pengaruh dari pergaulan dengan mereka, di mana ratusan orang menjadi suci akhlaknya dan menjadi hamba yang bertuhan, dan yang sepenuhnya berpaling kepada Tuhannya, sehingga tidak lagi memperhatikan dunia dan isinya. Mereka melepaskan diri dari kesenangan, kenyamanan, kegembiraan, kemasyhuran, kebanggaan, harta benda, dan kerajaan dunia ini, dan mengikuti jalan kebenaran yang menyebabkan ratusan dari mereka kehilangan nyawa, yaitu semangat pengorbanan tertanam dalam diri mereka. Ribuan kepala dipenggal, dan bumi berlumuran darah ratusan ribu orang-orang suci. Namun, di balik semua musibah tersebut, mereka menunjukkan kesetiaan yang begitu besar, sehingga bagaikan seorang pecinta yang berbakti, yang tetap tersenyum meski kaki mereka dibelenggu. Mereka bergembira meski menderita kesakitan, dan bersyukur di tengah musibah. Mereka meninggalkan tanah air mereka karena cinta kepada Tuhan Yang Esa. Mereka memilih kehinaan daripada kehormatan. Mereka menanggung malapetaka daripada kenyamanan. Mereka rela menerima kemiskinan setelah kekayaan. Dan mereka memilih bersikap qanaah atau mencukupkan diri dalam kemiskinan, kesendirian, dan tidak adanya suatu hubungan, keterkaitan, dan kekerabatan. Mereka memberikan materai atau kesaksian tentang keberadaan Tuhan dengan membiarkan darah mereka ditumpahkan, kepala mereka dipenggal, dan nyawa mereka dikurbankan. Melalui berkat dari mengikuti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, cahaya istimewa dihasilkan dalam diri mereka yang belum pernah ditemukan pada orang lainnya. Orang-orang ini tidak hanya ditemukan di masa lalu, sebaliknya, Jemaat Agung ini terus muncul di kalangan umat Islam dan berulang kali membantah dan membungkam lawan-lawannya dengan keberadaannya yang mencerahkan. Oleh karena itu, saya telah membuktikan secara meyakinkan kepada orang-orang yang mengingkari
bahwa sebagaimana Al-Quran menyampaikan seseorang pada kesempurnaan tingkat tertinggi dalam ilmu pengetahuan, demikian pula melaluinya seseorang juga mencapai kesempurnaan dalam tahapan-tahapan amalan. Tanda-tanda dan cahaya kemakbulan mereka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa selalu tampak dan terus tampak dalam diri mereka, yaitu orang-orang yang mengikuti kalam suci ini. Jika seseorang benar-benar menaatinya, maka mereka akan mampu mencapai standar-standar ini. Ini tidak dapat tampak dalam golongan lainnya. Kesimpulannya, bukti yang dapat diamati dengan mata kepala sendiri ini sudah cukup bagi seorang pencari kebenaran. Artinya, nikmat samawi dan tanda-tanda ketuhanan itu hanya terdapat pada para pengikut Al-Quran yang sempurna. Artinya, jika ingin melihat tanda-tanda, maka akan didapati pada orang-orang yang mengikuti Al-Quran secara sempurna, dan semua agama lain yang menafikan wahyu yang hakiki dan suci, baik golongan Brahmo Samaj, Arya Samaj atau Kristen, mereka buta dan luput akan cahaya kebenaran ini. Oleh karena itu, untuk menjawab orang-orang yang menolak itu, kamilah yang mengambil tanggung jawab untuk memuaskan mereka dengan syarat orang tersebut siap memeluk Islam dengan ikhlas dan siap bersusah payah kemari untuk mencari kebenaran dengan niat baik, ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan. Oleh karena itu, siapapun yang berusaha mencapai petunjuk ini dengan keikhlasan sejati, maka kemampuan keilmuan dan amalannya akan meningkat. Ini adalah pernyataan Al-Quran. Beliau alaihissalatu wassalam mengumumkan, "Kemarilah, akan aku beritakan pada kalian. Pahamilah itu dan belajarlah dariku. Aku akan mengajarkan kepadamu." Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, "Betapa besarnya ketidakadilan jika bangsa ini harus mengikuti masyarakat penyembah duniawi, yaitu meninggalkan prinsip-prinsip Islam dan meninggalkan Al-Quran yang telah mengubah orang-orang biadab menjadi manusia dan yang telah mengubah manusia menjadi hamba-hamba yang bertuhan. Mereka yang ingin melihat Islam dalam keadaan yang lebih baik, sebagai agama yang hidup, dengan menjadikan dunia barat sebagai kiblat mereka, yaitu mereka berpikir bahwa dunia barat telah mencapai kemajuan besar sehingga mereka pun ingin mengikuti jejaknya, maka mereka tidak akan dapat berhasil. Hanya orang-orang yang mengikuti Al-Quranlah yang akan berhasil, yaitu keberhasilan di dunia, keberhasilan dalam agama, dan keberhasilan di akhirat. Orang-orang duniawi hanya mempunyai cita-cita untuk sukses di dunia, tetapi jika seseorang ingin mencapai segala jenis kesuksesan, maka itu adalah hanya melalui Al-Quran. Keberhasilan tidaklah mungkin dan tidaklah dapat terbayangkan jika seseorang meninggalkan Al-Quran. Keberhasilan yang mereka cari itu hanyalah anggapan khayalan mereka. Perhatikanlah teladan para sahabat di hadapanmu. Ketika para sahabat menaati Rasulullah SAW dan mendahulukan agama dibandingkan urusan duniawi, maka janji Allah Ta'ala kepada mereka terpenuhi. Awalnya, para penentang mengejek para sahabat dan mengatakan bahwa mereka yang bahkan tidak bisa meninggalkan rumah mereka dengan bebas mengaku bahwa mereka akan diberikan kerajaan, yaitu beliau dan para sahabat berbicara secara bersembunyi, namun pembicaraannya adalah tentang nubuatan perolehan kerajaan. Namun lihatlah, para sahabat larut dalam ketaatan kepada Rasulullah SAW, dan sebagai hasilnya mereka mendapatkan apa yang mereka telah kehilangan berabad-abad lamanya. Mereka mencintai Al-Quran dan Rasulullah SAW, serta berusaha menaati dan mengikutinya siang dan malam. Mereka bahkan tidak mau mengikuti orang-orang kafir dalam adat istiadatnya. Selama Islam masih bertahan dalam keadaan demikian, Islam menikmati era kemakmuran dan keberhasilan. Rahasianya adalah khudadari cegamdari. Selama Tuhan adalah milikmu, bagaimana bisa engkau jatuh dalam kepedihan? Beliau bersabda, kunci kemenangan dan kejayaan umat Islam pun hanyalah keimanan. Saat ini standar keimanan seperti itu sudah tidak ada, dan yang ada hanya ucapan belaka. Jika seorang berkeinginan mencapai semua keberhasilan ini, maka ia harus meningkatkan derajat keimanannya. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, betapa besar laskar yang harus dihadapi oleh Salahuddin dahulu. Beliau mengambil misal seorang pemimpin yaitu Salahuddin. Namun hingga akhir, tidak ada yang mampu mengalahkannya. Niatnya saat itu adalah untuk mengabdi pada Islam. Oleh karena itu, hingga suatu masa tertentu, keadaan inilah yang terjadi. Namun, ketika raja-raja Muslim mulai jatuh ke dalam dosa dan kefasikan, maka murka Allah Ta'ala pun menimpa mereka, dan perlahan-lahan mereka mulai mengalami kemunduran sebagaimana kalian kini pun tengah melihatnya.
Saya kini tidak sepakat dengan pandangan terkait penyebab penyakit yang saat ini menimpa Islam. Dalam pandangan kita, pengobatan yang mereka anjurkan itu justru akan berdampak buruk dan berbahaya. Mereka menyatakan, jika ingin maju maka ikutilah jejak langkah dunia barat. Belajarlah ilmu-ilmu barat. Ya, silahkan jika memang ingin mempelajarinya, tetapi jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kalian. Beliau bersabda, selama umat Islam tidak kembali kepada Al-Quran suci, maka selama itu pula keimanan tidak akan lahir dari dalam diri mereka. Mereka tidak akan menjadi sehat. Kemuliaan dan kemajuan hanya dari jalan inilah akan terwujud, yaitu jalan yang dahulu pernah ditempuh Islam. Alhasil, kemajuan dalam iman dan amalan bukanlah dengan mengikuti orang-orang duniawi, tetapi dengan mengikuti Al-Quran suci. Kemudian, mengenai keadaan umat Islam yang lalai terhadap Al-Quran dan malas dalam membacanya, beliau alaihissalam bersabda dengan nada perih, Allah Ta'ala telah mengutus Nabi SAW. Beliau datang untuk memperkenalkan kepada dunia wujud Tuhan yang memang dikehendaki oleh hati nurani dan fitrat manusia. Yang penjelasan lengkapnya terdapat di dalam kitab suci Allah Ta'ala yang sejati, yaitu Al-Quran Majid. Selanjutnya bersabda, pada saat ini aku sengaja memisahkan mereka yang bukan Muslim dan hanya akan berbicara tentang orang-orang Muslim. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai barang yang ditinggalkan. Beliau alaihissalam bersabda, ingatlah selalu bahwa Al-Quran adalah mata air keberkatan-keberkatan sejati dan adalah sarana sejati meraih keselamatan. Adalah kesalahan mereka sendiri jika mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Di antara mereka yang tidak mengamalkannya, ada kelompok yang sama sekali tidak beriman kepada Al-Quran dan tidak menganggapnya sebagai kalam Allah Ta'ala. Orang-orang ini sudah sangat jauh dari Tuhan. Tetapi bagi mereka yang percaya bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan dan merupakan firman yang memberikan keselamatan, jika mereka tetap tidak mengamalkannya, maka betapa aneh dan malangnya mereka. Ada banyak di antara mereka yang bahkan belum membacanya seumur hidup. Maka dari itu, perumpamaan orang-orang yang lalai terhadap firman Allah Ta'ala adalah ibarat orang yang mengetahui bahwa ada mata air yang luar biasa murni, manis, nikmat rasanya, dan airnya merupakan obat penawar yang mujarab bagi banyak orang. Orang itu meyakininya, namun meskipun ia mengetahui hal ini, meskipun ia dalam keadaan haus, dan meskipun ia menderita banyak penyakit, ia tetap tidak pergi ke mata air itu. Itu adalah sumber air yang juga menghilangkan dahaga dan menyembuhkan. Tetapi dia tidak juga pergi ke sana. Betapa malangnya orang-orang seperti ini. Beliau alaihissalam selanjutnya bersabda, maka betapa malang dan bodohnya mereka. Mereka seharusnya menaruh mulut mereka pada mata air itu dan minum sepuasnya, supaya memperoleh ketentraman dari air yang lezat dan menyembuhkan itu. Tetapi, meskipun mereka mengetahuinya, mereka tampak begitu jauh seperti halnya orang yang tidak menyadarinya. Beliau bersabda, mereka terus menjauhinya sampai kematian pun datang mengakhiri kehidupan. Yakni mereka melihat kematian yang menimpa sebagian mereka, namun mereka tetap tidak mengendahkan Al-Quran. Kondisi orang ini menjadi pelajaran dan nasihat yang besar. Seperti ini jugalah kondisi umat Islam saat ini. Mereka tahu bahwa kunci dari semua kemajuan dan keberhasilan adalah Al-Quran suci ini. Mereka ingin mengamalkannya, namun mereka bahkan tidak memperdulikannya. Kepada seseorang yang berbelas kasih dan mengharapkan kebaikan, dan tidak hanya memiliki simpati yang sejati tetapi juga mengajak mereka menuju perintah Tuhan, sosok itu justru disebut pendusta besar dan dajjal oleh mereka. Keadaan apalagi yang patut dikasihani dari suatu kaum selain keadaan ini? Maksudnya, Hazrat Masih Maud alaihissalam yang diutus oleh Tuhan pada zaman ini untuk menyebarkan ajaran Al-Quran suci, beliau justru disebut pendusta besar, pembohong, mengada-adakan kedustaan atas nama Tuhan. Beliau dicaci maki dan penentangan terhadap beliau semakin meningkat. Kini betapa menyedihkannya keadaan yang akan dialami orang-orang ini. Beliau bersabda, umat Islam harus, dan ini perlu bagi mereka, yaitu menganggap sumber air ini sebagai nikmat yang luar biasa dan menghargainya. Menghargainya berarti berusaha mengamalkannya, dan kemudian lihatlah bagaimana Allah Ta'ala menghilangkan banyak musibah dan kesulitan mereka. Seandainya saja umat Islam memahami dan merenungkan bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan satu jalan lurus ini untuk mereka,
dan mereka menapakinya serta mengambil manfaat darinya. Beliau alaihissalam bersabda, sesungguhnya ingatlah bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan hati yang tulus dan beriman sesuai dengan kitab sucinya serta menaati Rasulullah SAW, maka Allah Ta'ala akan memberikan keberkatan yang tak terhingga kepada mereka. Keberkatan yang diberikan kepada mereka jauh lebih unggul dibandingkan dengan keberkatan dunia. Salah satunya adalah pengampunan dosa juga, yaitu ketika mereka kembali dan bertobat, maka Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka. Sementara itu, mereka yang lain sama sekali tidak mendapat manfaat dari nikmat ini, karena mereka bahkan tidak percaya bahwa dosa-dosa pun dapat diampuni melalui pertobatan. Beberapa dari mereka bahkan percaya bahwa apapun yang terjadi, mereka akan bereinkarnasi, yang merupakan kepercayaan sebagian umat Hindu, dan pengampunan tidak dapat diberikan. Menurut ajaran dasar umat Nasrani, jika Anda berbuat dosa setelah percaya kepada penebusan dosa Kristus, maka secara logis, penyaliban Al-Masih tidak dapat memberikan manfaat apapun, karena Isa Al-Masih tidak akan disalibkan untuk kedua kali. Maka dari itu, bukankah sudah jelas bahwa jalan ampunan dan keselamatan bagi keduanya itu telah tertutup, karena memang perbuatan dosa tidak dapat berhenti. Dosa ini terus terjadi, sebagian manusia terus tergelincir. Jika manusia tidak bersyukur kepada nikmat Allah Ta'ala, ini pun adalah dosa. Jika seseorang lalai, maka ini juga adalah dosa. Dan mereka akan harus bereinkarnasi sesuai dengan dosa-dosa itu. Sementara itu, Isa Al-Masih tidak akan disalib untuk kedua kali, untuk menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, mereka akan benar-benar tenggelam dalam keputusasaan. Di agama-agama lain, jika seseorang terus melakukan dosa, maka mereka hanya tinggal putus asa, karena tidak ada jalan menuju pengampunan. Akan tetapi Allah Ta'ala tidak memberikan ajaran ini kepada umat Islam. Bagi mereka, setiap waktu, pintu pertobatan selalu terbuka. Apabila seseorang kembali kepadanya, lalu setelah mengakui dosanya, ia pun memohon ampunan dan berniat teguh untuk beramal saleh, maka Allah akan mengampuninya. Inilah sebabnya saya mengatakan bahwa seseorang harus mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang saya katakan. Jangan sampai hal-hal tersebut hanya sampai ke telinga Anda, sehingga Anda tidak memperoleh manfaat darinya dan tidak sampai ke hati Anda. Oleh karena itu, dengarkanlah kata-kata ini dan biarkan kata-kata ini menembus hatimu. Janganlah sampai hanya di telinga saja. Beliau bersabda, dengarkanlah dengan penuh perhatian, berikanlah tempat di dalam hatimu, dan tunjukkanlah bahwa kamu tidak mendengarkannya dengan sepintas lalu. Pengaruhnya janganlah terbatas hanya pada saat ini saja, sebaliknya ia harus memiliki dampak yang besar. Pengaruhnya jangan hanya bertahan pada saat tengah duduk mendengarkan khutbah, namun juga harus diamalkan di kemudian hari. Mengamalkannya berarti membaca Al-Quran, menanamkan kebiasaan ini selama bulan Ramadan, lalu jadikanlah ini sebagai bagian permanen dalam kehidupan, dan amalkanlah ajaran yang ada di dalamnya. Ada tuduhan yang dilontarkan terhadap para Ahmadi, bahwa na'udzubillah kita mengubah Al-Quran. Saat ini ada tuntutan hukum yang diajukan kepada para Ahmadi berdasarkan undang-undang ini oleh para ulama di Pakistan. Saya akan meriwayatkan berdasarkan kata-kata Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau bersabda, Al-Quran adalah hukum samawi dan sarana untuk meraih keselamatan. Jika kita mengadakan perubahan di dalamnya, maka ini merupakan dosa yang besar. Betapa anehnya jika kita mengajukan tuduhan yang sama terhadap orang-orang Yahudi dan Kristen, tetapi kemudian memperlakukan Al-Quran dengan cara yang sama. Saya semakin kecewa dan heran bahwa umat Kristiani yang kitabnya pada dasarnya telah mengalami perubahan dan penyisipan, mencoba membuktikan bahwa kitab tersebut tidak diubah. Oleh karena itu, mengapa kita harus mengubah Al-Quran? Artinya, mereka yaitu penganut syariat terdahulu yang sebenarnya kitab-kitabnya telah diubah, mereka tetap menyatakan bahwa kitab-kitab tersebut tidak diubah. Sementara itu, amalan dan ucapan kita sendiri, yaitu umat Islam, justru menampakkan seolah mengubah kitab suci. Beliau bersabda, ketahuilah, seorang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah adalah jahat dan keji. Di sini beliau alaihissalam menyampaikan sudut pandang beliau sendiri dengan bersabda, kalian sendiri yang berkata bahwa telah ada perubahan di dalam Al-Quran. Orang yang mengada-ada adalah jahat dan keji, dan mengubah kalimat Allah Ta'ala juga merupakan bentuk mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Maka hindarilah ini. Oleh karena itu, ajaran kami adalah, hindarilah segala bentuk pengubahan di dalam Al-Quran, karena orang yang melakukan perubahan adalah aniaya dan keji. Beliau bersabda, oleh karena itu, mereka yang melontarkan tuduhan terhadap kita harus berpikir, apakah saya memasukkan diri saya sebagai orang-orang yang aniaya dan keji,
karena telah melakukan perubahan terhadap kitab suci. Sehubungan dengan Al-Quran yang merupakan kitab yang sempurna, beliau alaihissalatu wassalam bersabda, "Aku selalu siap untuk mengabdi pada Al-Quran. Apapun yang berkaitan dengan perintah-perintah Al-Quran dan juga agama suci Hazrat Rasulullah SAW. Dan aku siap menyerahkan nyawaku untuk tujuan ini. Aku mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Al-Quran adalah kitab yang lengkap dan sempurna, dan tanpa menunjukkan ketaatan penuh kepada Al-Quran dan Nabi SAW, tidak mungkin mencapai keselamatan. Saya meyakini bahwa orang yang menambahkan atau mengurangi sesuatu dari Al-Quran dan orang yang menjauhkan diri dari ketaatan kepada Nabi SAW adalah kafir dan murtad." Jadi ini adalah jawaban terhadap semua tuduhan yang mereka lontarkan kepada kita. Beliau kemudian bersabda, seseorang dapat menemukan jalan menuju keselamatan dari Al-Quran dan mendapat pencerahan melaluinya. Beliau alaihissalatu wassalam menegaskan, tidak ada kitab lain selain Al-Quran yang dapat memberikan petunjuk dan cahaya kepada seseorang selain Al-Quran. Beliau bersabda, pedoman yang sejati adalah Al-Quran suci. Dengan mengikuti Al-Quran, di dunia ini jugalah ia akan diterangi dengan jalan menuju keselamatan dan mengantarkannya menuju keberhasilan yang paling tertinggi. Wa man kana fi hazihi a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma, wa adallu sabila. Siapa saja yang buta di dunia ini, maka dia juga akan buta di akhirat, dan ini adalah jalan yang paling tersesat. Wa man kana fi hazihi a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma, wa adallu sabila. Bersabda, siapa saja yang ingin berjuang sekuat tenaga untuk mencapai makrifat atau pemahaman ilahi yang sejati dan tidak membatasi diri pada rujukan tertulis semata, maka mereka harus paham bahwa hanya ada satu jalan untuk meraih karunia-karunia yang tersembunyi, dan itu adalah dengan menunjukkan ketaatan sepenuhnya pada Hazrat Khatamul Anbiya SAW dan menjadikan ajaran Al-Quran sebagai pembimbing dan pedomannya. Beliau alaihissalatu wassalam menulis ini dalam bahasa Arab. Beliau bersabda, berusahalah dengan sungguh-sungguh dan janganlah kalian berkutat hanya pada rujukan hadis semata, yaitu hanya sibuk memberikan referensi hadis. Jelaslah bahwa untuk mencapai karunia-karunia yang tersembunyi itu hanya ada satu jalan, yaitu menunjukkan ketaatan penuh kepada Hazrat Khatamul Anbiya Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan ajaran Al-Quran sebagai panduan dan pembimbing. Oleh karena itu, banyak orang Kristen dan Hindu yang menghabiskan energi mereka dalam berbagai ilmu pertapaan dan yoga, sehingga membuat tubuh mereka menjadi kering tidak berdaya. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun di hutan dan menjalankan pertapaan-pertapaan yang keras. Mereka melakukan banyak latihan yang keras. Mereka sama sekali memutuskan diri mereka dari kebahagiaan apapun. Meskipun demikian, mereka tetap tidak dapat meraih cahaya istimewa yang diberikan kepada umat Islam. Padahal umat Islam lebih sedikit dalam melakukan latihan keras itu dan tidak mengikuti jalan kerahiban. Orang-orang itu tidak dapat memperoleh keistimewaan-keistimewaan ini. Namun jika umat Islam mengamalkan Al-Quran, maka mereka bisa meraihnya. Bersabda, dengan demikian, jelaslah bahwa Siratal Mustaqim atau jalan yang lurus adalah apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Tidak ada keraguan bahwa jika seseorang melakukan taubatan nasuha atau taubat yang sejati, lalu menghabiskan 10 hari menyibukkan diri dalam menjalankan perintah-perintah Al-Quran, maka ia akan melihat cahaya turun ke dalam hatinya. Hal ini khususnya dalam Islam adalah sesuatu yang telah terbukti. Bukan berarti perlu diuji, karena telah ada ratusan jiwa yang telah meraih karunia itu melalui jalan ini, dan ada ratusan bahkan ribuan contoh seperti mereka itu. Oleh karena itu adalah kewajiban kita untuk merenungkan hal ini lebih dari sebelumnya, dan juga menanamkan pentingnya hal ini kepada keturunan kita. Kemudian beliau alaihissalatu wassalam dalam menjelaskan bahwa manusia pada umumnya tidak memiliki keimanan sejati kepada Allah Ta'ala, dan bahkan orang-orang yang mengaku beriman kepada Tuhan pun berada dalam kondisi lemah. Seraya menyebutkan keadaan batin manusia dan berdasarkan bukti-bukti pada ajaran Al-Quran, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, saudara-saudara, alasan mengapa manusia berani pada dosa adalah karena manusia yang lalai tidak memiliki keimanan yang hakiki terhadap wujud Tuhan dan tidak yakin pada adanya hukuman Tuhan. Pada dasarnya manusia adalah penuh keputusasaan. Manusia di dalam dirinya banyak memiliki keputusasaan.
Beliau alaihissalatu wassalam seraya memberikan contoh bersabda, perhatikanlah, jika di bawah atap suatu rumah ada beberapa orang yang tengah duduk, lalu tiba-tiba datang gempa bumi, maka setiap orang akan lari keluar. Alasannya adalah karena setiap orang yakin bahwa jika mereka tetap duduk beberapa menit lagi di bawah atap, maka kematian pasti akan menimpa mereka karena atap akan runtuh menimpa mereka. Maka dari itu, karena orang-orang yang berbuat dosa tidak yakin akan keberadaan Tuhan dan tidak yakin akan adanya hukuman darinya, itulah sebabnya mereka berani berbuat dosa. Mereka yang mencari keselamatan dengan kedustaan dan cara-cara buatan mereka, maka mereka menjadi semakin berani melakukan dosa. Karena suatu jalan kebohongan tidak akan dapat memberikan keyakinan pada seseorang. Tetapi orang yang mempunyai keyakinan teguh bahwa Tuhan itu ada dan bahwa orang yang berdosa tidak akan luput dari hukuman, dengan syarat keyakinannya adalah keyakinan sejati dan bukan hanya di luar saja, maka orang tersebut sungguh akan menyelamatkan dirinya dari jalan-jalan dosa. Filsafat keselamatan yang hakiki adalah sebagaimana yang telah ditampakkan oleh Al-Quran pada kami. Jika kalian menghendaki, maka terimalah ini. Oleh karena itu, berusahalah mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala dan sempurnakanlah keimanan. Karena dengan inilah keselamatan akan diraih. Dan jika tidak, maka ini sangatlah sulit. Beliau bersabda, maka berbahagialah orang yang berperang dengan hawa nafsunya demi Tuhan. Dan celakalah orang yang berperang melawan Tuhan demi kepentingan hawa nafsunya dan bertindak melawan kehendaknya. Siapa saja yang mengabaikan kehendak Tuhan demi kepentingan hawa nafsunya, maka ia sama sekali tidak akan pernah masuk surga dan tidak akan pernah meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala. Maka dari itu, berusahalah sekuat tenaga agar tidak ada satu titik atau sedikit pun dari Al-Quran yang menjadi saksi melawan kalian dan menyebabkan kalian dihukum. Karena kejahatan sekecil apapun juga dapat dihukum. Waktu yang ada sangatlah singkat dan tidak ada yang tahu berapa lama seseorang akan hidup. Bergegaslah karena senja akan segera turun. Pertimbangkan berulang-ulang apa yang hendak kamu persembahkan di hadapan Tuhan. Jangan sampai hal itu dianggap tidak memadai atau dianggap tidak lebih dari kekotoran, tidak lebih dari sekedar persembahan yang hina, yang tidak layak untuk dipersembahkan di hadapan singgasana kerajaan Tuhan. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik untuk benar-benar memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Semoga kita selalu termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala dan mengambil manfaat dari ajarannya yang telah Dia anugerahkan kepada kita. Semoga Allah Ta'ala menambahkan keimanan, keyakinan, dan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Semoga kita selalu menjalani hidup sesuai dengan ajaran Al-Quran dan tidak hanya terbatas pada bulan Ramadan saja. Jika kita melakukan hal ini, maka barulah kita dapat mengatakan bahwa kita telah berusaha untuk memenuhi tanggung jawab baiat kita kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, yang mana beliau telah diutus dengan menaati sepenuhnya Rasulullah SAW demi tujuan menghidupkan kembali Islam dan untuk menegakkan kedaulatan Al-Quran atas kita. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi taufik kepada kita untuk mengambil keberkatan-keberkatan dari ajaran Al-Quran di bulan Ramadan ini dan juga setelahnya. Ingatlah juga orang-orang Palestina dalam doa-doa Anda. Selain karena perang, orang-orang dan orang yang tidak berdosa juga kehilangan nyawa karena kelaparan dan penyakit. Kini, banyak organisasi-organisasi PBB pun mengatakan bahwa musibah kekeringan dan kelaparan ini adalah akibat ulah manusia yang disebabkan oleh kekejaman dan kezaliman pemerintahan Israel. Jika akses jalan dapat dibuka dan bantuan dapat disalurkan dengan cepat, maka peluang perbaikan masih ada. Berdoalah juga untuk rakyat Sudan. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada para pemimpinnya dan para penguasa di sana. Rakyat mereka di sana juga tengah menjadi korban karena kelaparan dan penyakit. Mereka melakukan kekejaman terhadap rakyatnya sendiri. Itu semua karena mereka berusaha untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka dan telah melupakan ajaran Al-Quran, serta menolak untuk menerima seseorang yang telah diutus oleh Allah Ta'ala di zaman ini. Itu semua karena mereka berusaha untuk memenuhi kepentingan pribadinya dan telah melupakan ajaran Al-Quran, serta menolak untuk menerima seseorang yang telah diutus Allah Ta'ala di zaman ini. Hal serupa juga terjadi di berbagai negara Muslim lainnya, dan situasi mereka juga sangat menyedihkan.
Pemerintah melakukan kekejaman terhadap rakyatnya sendiri dan saling berperang satu sama lain. Semoga Allah Ta'ala mengasihani mereka. Doakan juga para Ahmadi di Pakistan dan Yaman yang dipenjara karena keyakinan mereka. Berdoalah untuk kondisi umum di Pakistan. Semoga Allah Ta'ala menjaga para Ahmadi dalam lindungannya. Setelah sholat Jumat, saya juga akan memimpin sholat jenazah gaib. Jenazah yang pertama adalah Dr. Zahiruddin Ahmad Sahib dari Amerika yang meninggal dunia baru-baru ini. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau adalah putra dari Sahibzadi Amatul Rashid Begum dan Mia Abdul Rahim Ahmad Sahib. Dari pihak ibunya, beliau adalah cicit dari Hazrat Masih Maud alaihissalam dan Hazrat Hakim Maulwi Nuruddin Sahib, Khalifatul Masih Awal, dan cucu dari Hazrat Muslih Maud radhiyallahu an. Dari pihak ayah, beliau adalah cucu Hazrat Profesor Ali Ahmad Sahib yang merupakan sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau memperoleh gelar kedokteran dan juga bertugas di ketentaraan. Beliau kemudian membuka klinik di Rabuah dan beliau membantu banyak masyarakat miskin di daerah setempat dan masyarakat mendapatkan banyak manfaat besar dari klinik beliau. Beliau mendapatkan karunia berkhidmat di Khuddamul Ahmadiyah dan Ansarullah sebagai muhtamim dan kaid. Sejak pindah ke Amerika, beliau mendapatkan karunia menjabat sebagai Sekretaris Nasional Talimul Quran. Beliau mempunyai ikatan ketaatan dan kecintaan yang luar biasa dengan khilafat. Saya juga melihat bahwa setelah saya menjadi khalifah, beliau sangat memperlihatkan hubungan ini dengan saya. Beliau selalu menulis surat untuk memohon doa dan juga selalu meminta doa sebelum memulai pekerjaan apapun. Beliau bekerja dengan sangat tekun dan penuh semangat di Departemen Talimul Quran. Istri beliau, Rizwana Sahibah, mengatakan beliau memiliki kecintaan yang luar biasa pada Al-Quran dan beliau rutin melakukan tilawat. Bahkan di dalam mobil saat bepergian beliau biasa menilawatkan Al-Quran atau meminta salah satu anaknya yang bersamanya untuk menilawatkan Al-Quran dan kemudian juga mengoreksi bacaan mereka. Putri beliau Salmanah mengatakan, bahkan setelah saya menikah, beliau secara rutin mengajari saya terjemahan Al-Quran melalui telepon. Selama liburan, beliau sendiri yang mengajari cucu-cucunya Al-Quran. Sifat terpuji lainnya dari diri beliau adalah beliau segera meminta maaf jika melakukan kesalahan sekecil apapun. Beliau juga biasa mengundang orang-orang yang baru baiat ke acara-acara yang penuh kegembiraan dan menasihati anak-anak mereka untuk melakukan hal yang sama. Menantu beliau, Mirza Nabil Ahmad, menuturkan, beliau menyapa semua orang dengan cinta dan kasih sayang yang luar biasa. Beliau menasihati kami untuk rutin sholat berjamaah dan membaca Al-Quran, dan beliau sendiri mengamalkannya. Selama COVID, beliau mengumpulkan semua orang di rumahnya dan mengimami mereka sholat berjamaah. Beliau selalu berkata, jika kalian mempunyai masalah, tulislah surat kepada Hazrat Khalifatul Masih. Putri beliau, Muflihah, menulis, beliau biasa mengatakan kepada kami, hendaklah selalu mempunyai pandangan positif, bertawakallah kepada Allah, berbaik sangkalah terhadap orang lain, tunjukkanlah kerendahan hati, dan akuilah kesalahan-kesalahan diri sendiri. Demikian pula, keponakan beliau juga menyebutkan sifat-sifat ini dan juga menulis bahwa setiap orang yang datang untuk menyampaikan bela sungkawa menyatakan bahwa beliau berbicara dengan penuh kasih sayang dan sangat baik hati. Farhad Rana Sahib, seorang mubalik, menulis, saya mengenal beliau sejak saya berusia 15 tahun. Beliau membantu menghubungkan saya dengan jemaat. Bahkan karena beliaulah saya mewakafkan diri. Chaudhry Wasim Ahmad Sahib menulis, suatu ketika Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah memberi kami tugas untuk menyelesaikan sebuah proyek pada tahun 1974. Almarhum bekerja dengan penuh ketekunan dan kerendahan hati. Terkadang beliau bekerja sepanjang malam. Beliau merawat dan melayani orang sakit dengan baik. Selain membiayai pengobatan mereka, beliau juga memberi mereka uang untuk membeli obat-obatan. Beliau terutama memperhatikan orang miskin dan sangat ramah. Beliau adalah sepupu saya.
Oleh karena itu, saya melihat beliau di rumahnya. Bahkan pada hari-hari berlangsungnya jalsah, orang tuanya sangat ramah terhadap tamu, dan memang bila kedua orang tua seperti itu, maka hal ini membawa dampak positif bagi anak-anaknya. Pada hari-hari jalsah, mereka biasa mengosongkan rumah mereka dan menyediakannya untuk para tamu, dan mereka sendiri tidur di tenda di luar. Seluruh rumah mereka penuh dengan tamu. Fitrat yang baik ini juga turun kepada diri beliau. Jenazah yang kedua adalah Tuan Hasan Abidin Aga Sahib, seorang Ahmadi Suria yang tinggal di Kanada saat ini. Beliau meninggal dunia baru-baru ini pada usia 80 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Putra beliau, Abdul Qadir Abidin, menulis, ayah saya lahir di keluarga Sunni. Setelah itu, beliau menjadi seorang Syiah. Kakak laki-laki saya, yaitu Bashir Abidin, mengetahui tentang jemaat melalui MTA. Beliau terpengaruh oleh penafsiran dan penjelasan jemaat mengenai berbagai hal, yang kemudian beliau menjadi yakin akan kebenaran Ahmadiyah. Beliau kemudian mulai membicarakan hal ini di rumah. Ayah, saudara laki-laki, dan saya berdebat selama sekitar 2 bulan, hingga kami pun merasa puas dan mengisi formulir baiat. Kemudian lebih lanjut menulis, ayah saya sangat dihormati oleh saudara perempuan saya, dan karena beliau, mereka pun menerima Ahmadiyah, dan seluruh keluarga bergabung dengan Ahmadiyah. Belakangan rumah beliau menjadi markas jemaat di sana. Di sana mereka melakukan tablik Ahmadiyah, melaksanakan sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat. Beliau juga mendapatkan karunia menjabat sebagai ketua jemaat lokal Halb di Suria. Beliau melaksanakan sholat tahajud secara rutin dan juga membaca kitab-kitab jemaat secara rutin. Beliau memiliki akhlak yang sangat baik dan sangat mencintai khilafat. Beliau sangat menghormati para mubalik. Beliau menjalani kehidupan sederhana dan sangat ramah terhadap tamu. Istri beliau, Zubaidah Sahibah, menuturkan, beliau memiliki akhlak yang luhur dan merupakan suami yang luar biasa. Beliau biasa membantu saya dalam tugas-tugas saya di rumah. Beliau menjaga hubungan penuh kasih sayang dengan saudara dan kerabat dekat saya. Beliau selalu menasihati anak-anak kami untuk jujur, dapat dipercaya, dan memperlakukan orang lain dengan kasih sayang. Beliau juga menasihati mereka untuk bersikap ramah kepada tamu. Beliau rajin sholat tahajud dan rutin untuk bersedekah. Salah satu cucu beliau sedang belajar di Jamiah Ahmadiyah. Ia menulis, kakek saya sangat rendah hati, sabar, dan qanaah. Saya juga melihat beliau secara rutin melaksanakan sholat tahajud. Beliau secara teratur menilawatkan Al-Quran dan menunjukkan kasih sayang kepada semua orang. Beliau juga memiliki sifat pemaaf. Muslihuddin Sanbur Sahib, seorang mubalik, menulis, salah satu kelebihan beliau yang menonjol adalah sikap qanaah. Bahkan ketika mengalami kesulitan keuangan, beliau tidak pernah meminta bantuan siapapun. Bahkan jika beliau punya uang, beliau memberikannya untuk canda. Beliau tidak mau bergantung pada siapapun. Jika beliau hendak pergi ke suatu tempat, seperti ke toko untuk membeli sesuatu, kami berulang kali mengatakan kepada beliau bahwa kami akan membawa beliau dengan mobil kami. Namun di musim dingin pun, beliau tetap berjalan kaki. Bahkan di hari-hari terakhirnya, ketika berjalan menjadi sulit bagi beliau, saya melihat beliau berjalan ke pasar dalam cuaca dingin. Beliau tidak suka bergantung pada orang lain dan beliau adalah orang yang sangat bersyukur. Hafiz Abdul Wahid Bati Sahib berkata, saya selalu melihat nubuatan Hazrat Masih Maud alaihissalam berikut ini adalah terpenuhi dalam diri Hasan Abidin Sahib. Yada'una laka sulahaul Arab wa abdalus Syam. Setiap kali beliau memeluk saya, beliau biasa berkata, saya mencintai Anda karena Anda berasal dari kaum Imam Mahdi alaihissalam. Setiap kali Hazrat Masih Maud alaihissalam disebutkan, beliau secara spontan akan mengucapkan alaihissalam berkali-kali. Mata beliau berkaca-kaca dan berkata, melalui Islam yang sejati, Hazrat Masih Maud alaihissalam telah membersihkan semua asap yang menyebar kemana-mana di zaman kita. Beliau sangat mencintai khilafat. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmat serta meninggikan derajat beliau.
Jenazah berikutnya adalah Usman Hussein Muhammad Khair Sahib yang baru saja meninggal dunia pada usia 60 tahun. Beliau pernah tinggal di Arab Saudi. Beliau mengetahui tentang jemaat pada tahun 2007 melalui MTA dan setelah itu beliau beat. Beliau berasal dari Sudan dan kemudian kembali ke sana. Beliau memasang parabola di rumah dan kemudian mulai bertablik kepada keluarga dan saudara-saudara beliau. Anggota keluarga beliau yang lain juga menerima Ahmadiyah. Ada 3 saudara laki-laki, seorang saudara perempuan, istri dan anak-anaknya. Beliau sebelumnya belum menerima jawaban atas pernyataan beliau untuk baiat, sehingga beliau menulis surat lagi dan menyatakan baiatnya dengan saudara-saudara beliau. Lalu beliau menjadi tenang saat menerima jawaban penerimaan atas baiat beliau. Rumah beliau berfungsi sebagai pusat jemaat di Sudan, dan di sanalah tempat melaksanakan sholat Jumat, menyimak MTA. Beliau juga menyampaikan daras dan juga membaca tafsir kabir. Beliau sangat dermawan dalam membelanjakan uangnya demi jemaat. Beliau sangat senang bila para Ahmadi berkunjung. Beliau tidak pernah meminta bantuan apapun dari jemaat dalam mengurus pengeluaran dan malah mengeluarkan uang dari saku beliau sendiri. Demikian pula, beliau tidak pernah menerima jabatan apapun di jemaat. Kapanpun beliau diminta untuk mengambil peran atau jabatan, beliau menjawab bahwa hal itu harus diberikan kepada kaum muda sehingga mereka dapat memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar. Istri dan anak-anak almarhum juga merupakan para pengkhidmat seperti beliau. Salah satu putrinya adalah seorang dokter, sementara putranya bertugas di bagian keuangan. Rumah beliau masih digunakan sebagai markas. Namun sejak Perang Saudara, orang-orang berpencar ke berbagai daerah dan komunikasi pun terputus. Saya juga telah menyebutkan sebelumnya, doakanlah agar kondisi mereka membaik dan agar jemaat dapat berkumpul di sana lagi. Beliau meninggalkan seorang istri, 2 putra dan 2 putri. Jenazah berikutnya adalah Muhammad Zahrabi Sahib dari Aljazair. Beliau baru saja meninggal dunia pada usia 48 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ketua jemaat menulis, almarhum menderita kanker. Beliau sangat mencintai jemaat. Beliau sangat ramah dan taat kepada khilafat. Beliau bertugas sebagai tentara. Teman-teman beliau senang mengunjungi rumah beliau dan meskipun beliau miskin, beliau sangat ramah terhadap mereka. Beliau juga harus menghadapi kasus hukum. Saat itu hakim bertanya kepada beliau, bagaimana bisa orang Aljazair seperti Anda mengikuti orang India? Ia berkata, bagaimana bisa negara seperti Aljazair takut pada orang India? Dengan kata lain, mereka memandang rendah Imam Mahdi alaihissalam. Lalu mengapa mereka begitu takut padanya? Inilah keadaan para ulama saat ini. Jika mereka tidak takut pada kita, lalu mengapa mereka tidak mengizinkan kita berbicara secara terbuka? Mengapa mereka melarang kita bertablik? Mereka hanya takut karena apa yang kita sampaikan adalah benar. Maka orang-orang akan menerimanya. Itulah sebabnya mereka berupaya menuduhkan hal-hal palsu dan yang salah berkenaan dengan jemaat dan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Mengenai hubungan beliau dengan khilafat, beliau menulis, ketika saya menyuruh mereka untuk mendaftarkan jemaat di Aljazair sebagai yayasan, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa hal ini tidak boleh dilakukan. Dan beliau berkata, ketika Khalifatul Masih telah mengirimkan instruksi, Anda harus menghentikan argumen Anda dan mulai bekerja. Lalu beliau berkata kepada ketua jemaat, kami bersama Anda, maka lanjutkan. Jenazah selanjutnya adalah Said Ahmad Waraij Sahib, putra Abdul Hayy Waraij Sahib dari Rabwah. Beliau baru saja meninggal. Ahmadiyah datang ke keluarga beliau melalui kakek beliau yang merupakan sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau juga pernah dijerat kasus hukum. Menurut catatan dari Nazarat Umur Ammah, itu adalah tuduhan palsu, penodaan agama, sehingga beliau pun ditahan dan kasusnya pun berlanjut. Dan beliau dibebaskan dengan hormat. Beliau mendapatkan kehormatan untuk dipenjara selama 3 tahun 2 bulan. Namun perlawanan yang mereka terima begitu hebat, sehingga bahkan setelah dibebaskan, beliau tidak dapat kembali ke rumah, sehingga beliau tetap tinggal di Rabwah. Jenazah selanjutnya adalah Sahbaz Gondal Sahib yang merupakan putra Ahmad Khan Gondal Sahib.
Beliau juga berasal dari Rabuah dan saat ini tinggal di Belanda. Beliau baru saja meninggal di Belanda. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau melalui kakek beliau yaitu Khushi Muhammad Sahib dari Nawab Shah yang baiat pada masa Hazrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu an. Pada tahun 1992 beliau mendapat karunia menjadi orang yang dipenjara di jalan Allah. Beliau ditangkap di Kotri berdasarkan tuduhan palsu penodaan agama dan propaganda yang mana kasusnya pun berlanjut selama 10 tahun. Meskipun beliau dibebaskan setelah 2 hingga 3 bulan ditahan, namun kasus beliau berlanjut hingga 10 tahun. Beliau rutin melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat tahajud. Beliau berada di garis depan dalam pengkhidmatan kepada jemaat, dan beliau dengan senang hati melaksanakan tugas apapun yang diberikan kepada beliau. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya kepada semua anggota yang telah meninggal ini dan meninggikan derajat mereka. Setelah sholat Jumat, saya akan memimpin sholat jenazah secara gaib untuk mereka semua. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.